Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khana Henryul Unsa dengan NIM 530102201139. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit video animasi biografi Ibnu Khaldun. Siapa itu Ibnu Khaldun? Yuk simak video ini. Dapat dilihat di gambar, beliau merupakan sejarawan muslim yang bernama Ibnu Khaldun dan beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan muslim dari Tunisia yang sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Beliau lahir pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo, Mesir pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406. Lalu bagaimana sih pemikiran Ibnu Khaldun tentang ilmu historiografi? Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh yang hidup pada masa kegelapan Islam. Ibnu Khaldun dalam lintasan sejarah tercatat sebagai ilmuwan muslim pertama yang serius menggunakan pendekatan historis dalam rencana keilmuan Islam. Dalam perspektif Ibnu Khaldun adalah bentuk pemerintahan yang pernah ada dalam sejarah umat manusia, termasuk di dalamnya dinasti yang muncul, tumbuh, berkembang, dan akhirnya mengalami kehancuran. Asal-usul negara dalam perspektif Ibnu Khaldun muncul dengan dua dasar pemikiran, yaitu pertama karena watak kesukuan dan solidaritas atau ashabiyah, kedua karena suatu perjuangan serta pertarungan hidup dan mati. Kemudian pemikiran Ibnu Khaldun tentang ilmu sosiologi. Konsep integrasi ilmu menurut Ibnu Khaldun menjadi hal yang menarik bagi para ilmuwan yang meneliti pemikiran Ibnu Khaldun, yaitu konsep ilmu al-umran yang dianggap menjadi cikal bakal ilmu sosial. Berikut konsep integrasi ilmu oleh Ibnu Khaldun dalam pribadi pertama, nakliyah dan kauniyah adalah ilmu dari Al-Quran dan Hadis. Kedua, akliyah adalah ilmu yang dihasilkan dari aktivitas berpikir manusia, yaitu jenis ilmu alam dan eksakta. Ketiga, umran atau nafsiyah adalah ilmu mengenal kehidupan sosial. Metodologi yang digunakan Ibnu Khaldun dikenal sebagai metode analisis sosial terpadu, yaitu penggabungan data dan fakta sosial dengan agama atau Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Khaldun tentang ilmu ekonomi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa antara satu fenomena sosial dengan fenomena lainnya saling berkaitan, seperti fenomena ekonomis, memainkan peran penting dalam perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara atau daulah dan perkembangannya. Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makroekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, dari perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Ibnu Khaldun tidak memberikan definisi pendidikan secara jelas. Ia hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum. Pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar dan mengajar yang dibatasi oleh 4 dinding, tetapi pendidikan adalah suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Dari rumusan yang ingin dicapai, Ibnu Khaldun menganut prinsip keseimbangan. Ibnu Khaldun mengklasifikasikan ilmu pengetahuan menjadi 2 macam, yaitu ilmu-ilmu tradisional atau nakliyah dan ilmu-ilmu filsafat atau rasional, yaitu akliyah. Adapun karya-karya Ibnu Khaldun. Pertama, kitab Muqaddimah yang merupakan buku pertama dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari bagian Muqaddimah atau pengantar. Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pula lah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema Muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya. Kedua, kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Muqtada wa Al-Khabar fi Ayam Al-Arab wal Al-Ajam wal Al-Barbar wa man asharum min Jawi As-Sultani Al-Akbar.
atau kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, dan Berber serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka. Ketiga, kitab Al-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban atau disebut Al-Ta'rif dan oleh orang-orang barat disebut dengan autobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab Al-Ibar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Kemudian, kehidupan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan baca dan menghafal Al-Quran. Kemudian baru menimba berbagai ilmu dari guru-guru terkenal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian Ibnu Khaldun telah menempuh jabatan sekretaris sampai ia hijrah ke kota Fes, Maroko pada tahun 755 Hijriah. Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Inan ke kota Fes pada tahun 755 Hijriah dan diangkat sebagai seorang anggota majelis ilmu. Lalu diangkat sebagai salah seorang sekretaris sultan. Keberadaannya di kota Fes ini dia pergunakan untuk melanjutkan pelajarannya yang pernah terhenti dengan para ulama dan sastrawan kenamaan di kota tersebut. Setelah memperhatikan bahwa situasi politik di Afrika Utara tidak menguntungkan, Ibnu Khaldun berangkat menuju Andalus dan memilih kota Granada sebagai tempat tinggal. Sejak Ibnu Khaldun menginjakkan kakinya di Granada, Sultan Abu Abdullah dan menterinya Lisan Al-Khatib menyambutnya dengan hangat dan menyediakan tempat tinggal yang megah. Pada tahun 755 Hijriah, Sultan Abu Abdullah menugaskan Ibnu Khaldun sebagai duta negaranya untuk menghadap Raja Kastilia. Raja Kastilia pada waktu itu adalah Petrus yang berkuasa sekitar 1350 Masehi. Akan tetapi keberhasilannya menjadikan musuh-musuh dan pembuat fitnah tidak tinggal diam. Sebelum situasi memburuk antara Ibnu Khaldun memohon kepada Sultan agar diizinkan untuk meninggalkan Andalus. Pada tahun 776 Hijriah, Ibnu Khaldun meninggalkan Andalus menuju Hijaya. Beginilah perjalanan hidup Ibnu Khaldun secara singkat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.